Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengar firman Tuhan dari kitab Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Judul kita di pagi hari ini, dari khawatir kepada damai sejahtera. Saya percaya kalau orang-orang khawatir, ada stres, tertekan, maka jawabannya hari ini adalah damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, semua manusia yang normal pasti mengalami yang namanya khawatir. Khawatir itu manusiawi Bapak Ibu. Kalau kita khawatir itu manusiawi. Khawatir itu tidak memandang status, profesi, dan kapasitas orang. Entah orang itu kaya, entah orang itu miskin, entah itu tokoh masyarakat, entah itu pemerintah, entah itu karyawan, siswa, mahasiswa, atau apapun, tetap mengalami yang namanya khawatir. Kita khawatir tentang banyak hal. Bagaimana dengan pekerjaan saya? Saya belum dapat kerja. Bagaimana kebutuhan anak-anak saya? Bagaimana hari ini bisnis saya berhasil atau tidak, lancar atau tidak? Itu selalu kita pikirkan. Apakah orang tua saya baik-baik? Apakah anak-anak saya baik-baik? Apakah saya akan sembuh dari penyakit yang sudah lama datang dalam hidup saya? Sudah minum obat yang begitu banyak, bolak-balik dokter. Apakah saya akan sembuh? Apakah saya akan berhasil dalam ujian? Akan saya berhasil di dalam wawancara atau presentasi saya hari ini? Itu semua datang membuat kita khawatir. Apakah saya bisa melunasi segala biaya-biaya, membayar tagihan-tagihan saya, entah tagihan listrik, air, wifi, telepon, atau apa saja. Nah, hal-hal ini datang mempengaruhi hidup kita. Bagaimana dengan teman saya yang di kantor yang tidak suka saya? Itu hal-hal itu membuat kita jadi khawatir, membuat kita jadi stres, membuat kita jadi cemas, Bapak Ibu. Kita cemas dengan hal-hal ini. Nanti malam makan apa? Karena hari ini kita sudah makan yang ini. Lalu besok lagi gimana? Hal-hal ini membuat kita jadi stres, membuat kita jadi cemas, membuat kita jadi khawatir. Bapak Ibu, tidak ada manusia yang bebas dari cengkraman kekhawatiran. Jemaat Filipi juga mengalami kekhawatiran. Mereka khawatir dengan kondisi Paulus yang saat itu sedang berada di penjara. Bagaimana kesehatan Paulus? Bagaimana makan minum Paulus? Bagaimana kondisi kesehatan Paulus? Bahkan mereka juga khawatir dengan Epaphroditus yang mereka kirim untuk membantu Rasul Paulus di penjara, di mana mereka dengar dia sakit, dan itu semua membuat mereka juga jadi khawatir, cemas. Mereka juga khawatir dengan adanya ancaman penganiayaan karena iman mereka kepada Kristus. Jadi semua hal ini membuat mereka jadi khawatir. Itulah sebabnya dari dalam penjara Rasul Paulus katakan, jangan khawatir, nyatakanlah segala hal itu di dalam doa dengan penuh pengucapan syukur. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang sama juga datang buat kita. Ya, Tuhan mau bilang jangan khawatir. Sekalipun ada banyak hal yang membuat kita khawatir. Dalam Filipi 4 ayat 6, Rasul Paulus mengajarkan kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai pengikut Tuhan, untuk tidak khawatir tentang apapun juga. Sebab kekhawatiran dapat membuat seseorang larut dalam kesedihan, sehingga rasa sukacita dan damai sejahtera itu hilang. Kekhawatiran menyerang dan menekan kita, menekan hati kita. Jadi waktu kita khawatir, itu dia menekan kita Bapak Ibu. Kekhawatiran, kecemasan menekan kita, menekan hati kita, menekan pikiran kita, menekan perasaan kita. Sehingga kita itu dikuasai
Kita dikuasai dengan ketakutan, dengan kecemasan, dengan kekhawatiran. Itulah sebabnya tadi Paulus katakan jangan khawatir. Dan ini sangat berbahaya kalau hidup kita sudah dikuasai dan diintimidasi oleh kekhawatiran. Kekhawatiran yang berlebihan menunjukkan bahwa kita masih hidup tanpa pengharapan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sebagai pengikut Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya kepada Tuhan, kalau kita khawatir itu berarti kita tidak punya pengharapan. Kita tidak punya pegangan, kita tidak punya arah, kita tidak punya tujuan, tidak punya jaminan hidup. Padahal kita sudah memiliki Yesus sebagai jaminan hidup kita. Bahwa Yesus itu pelihara kita, bahwa Yesus itu berkati kita, dan bahwa Yesus itu menyelamatkan kita. Tapi kekhawatiran datang, kecemasan datang, menguasai, sehingga kita lupa ada satu pribadi yang mampu untuk menolong kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Masalah persoalan ada, tapi jangan kita biarkan diri kita dikuasai oleh kekhawatiran dan kecemasan. Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan pada saat kita khawatir, Bapak Ibu? Saya percaya semua kita khawatir, Bapak Ibu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke sana. Bagaimana hidup saya, bagaimana pernikahan saya, bagaimana anak-anak saya. Seorang bapak, saya ketemu seorang bapak, saya bilang, bagaimana Bapak? Mantap, baru berdoa. Oh iya, dan seorang hamba Tuhan. Saya sakit. Sebelum itu jaga pola makan. Yang kedua, jaga pikiran. Dan beliau berkata buat saya, Mama bagaimana beta saya berpikir, beta ini kan semua pensiun. Lalu beta punya anak-anak juga masih sekolah. Lalu juga belum ada yang belum dapat pekerjaan. Ya itu semua orang tua menghadapi begitu Bapak Ibu Saudara. Sudah mau pensiun, bagaimana nanti anak-anak punya biaya studi. Yang belum dapat pekerjaan, itu semua jadi membawa kepada kekhawatiran, kecemasan. Bagaimana nanti anak-anak saya, cucu saya, keturunan saya. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini Tuhan mau bilang buat kita semua, kalau Anda Bapak Ibu Saudara mengalami kekhawatiran, kecemasan, apa yang harus Anda lakukan? Yang pertama saya catat, jangan khawatir. Apa yang harus Bapak Ibu Saudara lakukan pada saat Bapak Ibu Saudara mengalami kekhawatiran? Yang pertama, jangan khawatir. Sama-sama kita katakan, jangan khawatir. Kita harus memilih Bapak Ibu Saudara. Waktu masalah itu datang, saya pilih untuk khawatir atau tidak. Pilihan ada pada kita. Saya mau milih atau tidak nih. Seseorang anak berkata kepada saya, Mama, awal tahun, ya saya berkomunikasi dengan seseorang, komunikasinya kok salah? Ya sana lain, ya sini lain. Lalu akhirnya akan jadi aneh-aneh. Terus saya bilang, memang dunia ini kan lagi, dunia ini lagi kacau. Bapak pernah bilang bahwa Bapak John pernah bilang bahwa dunia ini lagi sekarat. Sebenarnya di mana-mana bicaranya selalu salah. Saya pikir saya bicara salah atau orang-orang di gereja bicara salah-salah. Tapi saya ingat waktu saya pergi ke Natsepa itu, saya lagi duduk, datanglah Koko dengan keluarganya, istrinya dan kedua anaknya. Istrinya mungkin kakinya sakit dari jalan. Bapak, Koko duduk di samping saya. Koko bilang, Ibu pesan nasi kalapa itu. Habis itu bantu sadar Bapak Ibu, bantu Ibu maaf, maksudnya pasang rujak. Dalam hati, ya ampun Koko saya bicara salah, berarti dunia ini memang salah saudara. Kok saudara aku diam-diam. Maksudnya Koko datang bilang untuk Ibu rujak, Ibu pesan nasi kalapa. Langsung Ibu itu juga kaget, beta juga kaget saudara. Beta hati gili-gili, Tuhan terima kasih. Berarti beta bukan bicara salah saja, ada orang-orang lain bicara salah-salah juga. Di Ibu rujak bilang, Ibu pesan nasi kalapa. Jadi bantu sadar, aduh maaf kita bicara salah. Itu bilang begitu, itu serius Bapak Ibu. Jadi bukan itu bikin-bikin bukan. Itu saya kenal orangnya saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang ini bilang buat saya, Mama kok bisa salah begini? Betulan siapa Nona, dunia ini kan lagi kacau. Kita komunikasi itu salah-salah terus gitu. Orang tidak pahami begitu. Ya sudah saya apa-apa nanti kan Tuhan mau kasih Nona kan berkat besar. Jadi santai saja, tidak usah dipikirkan. Kata iya Mama. Nah sudah selesai Bapak Ibu Saudara. Beberapa hari kemudian dia WA saya, Mama puji Tuhan.
Saya dapat kesempatan untuk kerja. Jadi sebenarnya itu bukan untuk saya, tapi karena orang yang punya tempat itu pergi ke tempat lain, jadi tempatnya kosong, maka saya suruh datang ke tempat itu untuk bekerja di situ. Singkat cerita, bukan saya, ada beberapa orang juga, dan mereka lihat ijazah, mereka bilang kami tidak perlu kayak begini, yang kami perlukan ini. Dan orang itu saya punya ijazah itu, saudara. Saya lihat Tuhan tuh sangat hebat, saudara. Lalu kemudian urusan semua selesai, dan sudah selesai Bapak Ibu, namanya sudah masuk, tinggal dia kerja. Dan dia mungkin bicara untuk teman-temannya, dan mereka bilang, lah ketung urus surat itu bertahun-tahun, sengsara, tapi kok Ale bikin akang 1 hari tuh. Serah lihat Tuhan itu baik. Kadang-kadang orang suka kerja ke muka katong belum. Aduh Tuhan kapan kerja, melayani Tuhan di gereja belum kerja. Ini anak ini menunggunya lama, saudara. Menunggunya sangat lama, saudara. Dan saya terus berdoa buat dia, Tuhan ada apa dengan anak ini. Tapi itulah proses Tuhan, saudara. Jadi kalau Anda sudah dapat kerja duluan, yang belum dapat tidak apa-apa. Karena waktu Tuhan ada buat kita. Orang teman-temannya urus surat itu bertahun-tahun, saudara, baru dapat kertas 1 potong itu. Tetapi dia hanya 1 hari. Luar biasa yang Bapak Ibu. Luar biasa. Awal tahun yang membahagiakan betul-betul. Dia senang, dia bersuka cita, dia wow puji Tuhan, bagaimana saya senang Bapak Ibu saudara. Sentes apa-apa lah, kasih masuk ijazah selesai, masuk. Tunggu kerja. Itu yang luar biasa. Tuhan kita itu hebat. Tuhan kita itu dahsyat. Bagi yang belum bekerja tenang karena kita antrean. Jadi kalau belum sampai di Anda, ya tetap bersyukur. Jangan mulai bandingkan, kenapa dia bukan saya Tuhan, kenapa dia. Lah itu waktunya Tuhan buat dia, nanti kita juga punya bagian, amin. Kita tidak perlu iri hati, karena memang setiap kita punya waktu, kairosnya Tuhan, untuk kita bekerja, untuk kita dipromosikan, semua ada waktunya, amin. Ya puji Tuhan. Jadi kekhawatiran Bapak Ibu Saudara kita harus pilih, saya mau khawatir atau tidak. Sebab kekhawatiran akan merampas damai sejahtera dalam hati kita. Ketika Anda memilih untuk khawatir, Anda hilang damai sejahtera. Tidak ada damai sejahtera, tidak ada kedamaian. Semakin banyak Anda khawatir, semakin banyak Anda kehilangan damai sejahtera. Jadi jangan khawatir, berhenti khawatir. Berdoa dan terus berdoa. Kalau Anda khawatir, berdoalah. Berdoalah dan terus berdoalah supaya damai sejahtera kita itu tidak hilang. Selama kekhawatiran di hati kita, damai sejahtera tidak akan pernah ada. Tapi selama kekhawatiran di hati kita, damai sejahtera tidak ada. Tapi selama damai sejahtera di hati kita, maka kekhawatiran menghilang dari hidup kita. Jadi pilihan ada pada kita, saya mau khawatir atau tidak. Setiap saat dalam hidup kita akan lihat banyak hal, saudara. Aduh nanti bikin ini bagaimana nih, aduh nanti bikin ini bagaimana, aduh ini lagi, aduh biaya ini lagi. Seseorang berkata, buat saya, mami tadi bikin kue, tapi aneh kue saya naik-naik tuh. Lihat terus akan senang. Padahal kita bilang putus hubungan yang akan tahu lama. Jadi mau bikin ulang itu biasa, ada yang salah. Seperti masak tuh Bapak Ibu, kalau Anda masak enak-enak, sudah bertahun-tahun baru masak, ada satu saja, rampa-rampa satu yang salah. Itu tetap ada, saudara. Jadi Bapak Ibu, lalu kita mulai khawatir, aduh. Jadi pilihan ada pada kita, mau khawatir atau tidak. Kalau akan senanesin jadi kue yang masalah, tinggal beli ganti. Kenapa ketemu khawatir, saudara? Jadi ketika khawatir datang, ubahlah itu menjadi doa. Katakan amin. Kekhawatiran tidak dapat menyelesaikan masalah dan persoalan kita. Seorang ibu berkata, mama berdoa berbeda pun suami doh. Oh iya bagus, puji Tuhan. Kapan? Waktu ini bagus. Dia bilang itu luar biasa. Pergumulan yang sangat berat yang beliau hadapi, tapi memiliki istri yang hebat, yang bijaksana. Beliau berkata kami harus pergi ke bengkel Gekari air hidup Ambon. Suaminya bilang jangan, katumpi situ lain, katumpi gini yang ini juga. Lah sedangkan ibu gembala itu berdoa pada dia sembuh, bagaimana mungkin katumpi di situ? Katumpi cari orang tua. Puji Tuhan, terima kasih ibu yang kekasih untuk promosi bagi gereja ini. Bayangkan tuh suaminya bilang jangan, mungkin beliau malu ketemu dengan saya, belum jangan lagi, ma katumpi di sini.
Justru orang itu pilih bengkel GKR Hidup Amun, Mama Gembala berdoa dia sembuh. Bagaimana mungkin kau tumpis itu? Kau harus memang hadapan Tuhan. Dan puji Tuhan Bapak Ibu saudara, saya bilang Bapak bersyukur memiliki istri yang luar biasa. Istri yang hebat. Yang kira suaminya sudah tidak mampu lagi. Kadang beliau berkata suaminya tidak bisa tidur. Pagi-pagi bangun sudah ada di sofa cuma gitu, tidur sampai pagi. Tapi istrinya bilang, "Pak, jangan begitu. Ayo kita masuk berdoa, Ini istri yang bijak. Amin. Jadi istri begitu. Dia sudah suami begitu, dia kata, "Saya mengapa? Siapa suruh saya pasti ubahnya." Jangan saudara, kita itu penolong. Amin. Saya salut sama ibu itu saudara. Belum lama ada di gereja tapi rohaninya sangat bagus. Saya kaget dengan perkataan itu. Saya hadapi lain-lain pendeta. GKR Hidup Amun punya bengkel. Disitulah saya dilepaskan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau suami ada seperti gitu, tolong ibu-ibu doakan dia. Layani dia dengan baik-baik. Jangan saudara datang apalagi ibu-ibu Ambon. Makanya saya berdosa terlalu banyak. Tuhan Allah saya ngasih pun doa. Jangan. Justru dia berdoa, ketemu arahkan dia baik-baik. Bapak mari sini. Seperti ibu yang kita bilang itu. Paling bagus dia ngomong. Saya bilang luar biasa. Jadi semakin kita khawatir, semakin sulit dan berat kehidupan yang kita jalani. Semakin Anda khawatir, semakin sulit Bapak Ibu Saudara. Anda jalani hidup Anda. Khawatir itu disebabkan oleh perasaan kita yang berlebihan terhadap sesuatu. Yang bahkan belum tentu terjadi dan tidak seburuk yang kita bayangkan. Aduh kalau beta mati nanti anak-anak bagaimana. Itu belum terjadi Bapak Ibu. Pikirin sekarang, amin. Aduh kalau beta punya usaha ini macet satu saat, aduh bagaimana? Tidak perlu pikir itu Bapak Ibu Saudara. Kita selalu pikir yang aneh-aneh begitu, membuat kita jadi sakit. Jangan khawatir Bapak Ibu, jangan pernah biarkan kekhawatiran mengarahkan hidup kita. Amin. Jangan biarkan kekhawatiran mengatur hidup kita, mendominasi hidup kita, memimpin hidup kita. Kita harus katakan, pergi, kau tidak boleh menguasai hidup saya. Karena kalau khawatir menguasai, damai sejahtera kita hilang. Tidak ada kedamaian, tidak ada ketenangan. Yang adalah kecemasan, kekhawatiran dan ketakutan. Bapak Ibu, mengapa Tuhan melarang kita untuk tidak boleh khawatir? Tuhan larang kita untuk tidak boleh khawatir Bapak Ibu Saudara. Mengapa Bapak Ibu? Karena yang pertama, khawatir adalah sebuah tindakan sia-sia. Jadi ingat Bapak Ibu, Tuhan melarang kita khawatir. Ada banyak masalah yang bisa buat kita khawatir. Tapi Tuhan bilang jangan khawatir. Kenapa? Karena khawatir adalah sebuah tindakan yang sia-sia. Matius 6 ayat 25 sampai 30. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehat saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Jadi kalau Bapak Ibu khawatir, Bapak Ibu tidak percaya sama Tuhan. Bapak Ibu bilang Tuhan tuh besar, Tuhan tuh dahsyat, Tuhan baik. Tapi waktu masalah Anda khawatir, itu berarti Anda tidak percaya sama Tuhan. Dan kalau kita tidak percaya sama Tuhan, kita berdosa. Jadi mengapa Tuhan melarang kita khawatir? Karena khawatir adalah sebuah tindakan sia-sia. Tuhan Yesus berjanji untuk memenuhi segala kebutuhanmu karena Ia peduli dengan hidupmu. Mana bapak mana yang sering cari nafkah untuk anak-anaknya, akan berjuang terus untuk menghidupi anak-anaknya. Bapa di surga jauh melebihi Bapa di dunia. Jadi jangan khawatir dengan hal makan, minum dan pakaian, karena Tuhan akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar itu.
Tuhan bilang, pandang burung-burung di udara, aku beri makan. Kamu jauh melebihi burung-burung itu. Kita semua tahu burung tidak bekerja. Betul Bapak Ibu? Burung tidak pakai pakaian korpri seperti Bapak Ibu. Burung tidak pakai pakaian dinas seperti Bapak Ibu, tidak. Tapi Tuhan Allah bilang, aku memelihara mereka. Kamu jauh melebihi burung-burung itu. Amin. Tuhan bilang, perhatikan bunga baku yang di ladang, aku dandani. Salomo raja yang besar dan kaya tidak memakai pakaian seindah salah satu dari bunga-bunga itu. Aku memberi pakaian yang secantik itu bagi rumput liar itu. Padahal rumput itu hanya hidup hari ini dan besok sudah dibuang ke dalam api. Aku akan memberikan kepadamu pakaian yang lebih indah daripada itu. Jadi ibu jangan manusia banyak yang pakaian. Pakaian itu pakai akan saya Tuhan urapi beta. Tuhan kuduskan beta. Tuhan buat beta cantik, indah. Kalau Tuhan dandani kita tetap cantik. Jangan kita dandani diri kita. Amin. Biarkan Tuhan dandani kita. Kalau Tuhan dandani tetap indah, cantik, menarik. Katakan amin ibu-ibu. Sudah pakaian mau lagi, sudah ada mau lagi. Pesan lagi online. Uang habis, lagi tanya uang mana? Sudah tutup saya mulus itu, jangan semaniso. Itu urusan perempuan. Setiap kali paket yang keluar ibu-ibu, tidak pernah bapak-bapak. Lingkungan saya juga begitu, ibu-ibu saya yang keluar, tapi bapak-bapak jarang. Karena dandanan itu berurusan dengan wanita. Jadi bapak ibu sudah dikasih Tuhan, Tuhan tahu kebutuhanmu. Tuhan bilang pagi hari ini lihat burung itu dan lihat bunga bakung. Yang kedua Bapak Ibu, mengapa Tuhan melarang kita khawatir? Tidak boleh khawatir. Karena yang kedua, karena kekhawatiran melemahkan iman kita. Matius 6 ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapak Ibu, ketika kita khawatir, kita sedang berperilaku persis seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi pada zaman Yesus hidup, orang-orang penyembah berhala selalu mengejar makanan, pakaian, minuman. Karena mereka tidak mengenal Tuhan sebagai Bapa yang mengasihi mereka. Yang orang-orang tidak mengenal Tuhan, penyembah berhala itu kejar adalah makanan, minuman, dan pakaian. Makanya Tuhan bilang, jangan kamu seperti itu. Aku tahu apa yang kamu perlukan. Semua itu, makanan, minuman, pakaian, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Aku tahu yang kau perlukan. Aku tahu yang kamu butuhkan. Amin Bapak Ibu. Makanya orang dunia kalau bangun pagi cepat-cepat buka mata langsung mau pergi cari siapa pada ambil uang. Malam-malam sebelum tidur, besok ini beta mau pipi rasa apa. Besok ini beta mau kejar siapa para ambil uang. Besok ini beta mau bikin apa ya supaya dapat uang. Saya percaya tidak ada di sini. Ini orang-orang tidak mengenal Tuhan, saudara. Kalian pikirkan bagaimana rampas orang, bagaimana ambil orang uang, bagaimana rampok orang uang, bagaimana pancuri orang uang, bagaimana pancuri orang makanan, pancuri orang ayam. Kan dulu-dulu kan kau belum bertobat kan suka pancuri itu Bapak Ibu. Tidur-tidur kau mulai pikir tuh mau pancuri siapa, mau ayam nih. Itu semua pasti ada, saudara. Kita mulai pikirkan, saudara. Tuhan Allah bilang, beta tahu ya apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu perlukan. Aku tahu. Saudara, Tuhan nyatakan dia sebagai Allah Jehovah Jireh. Aku tahu kebutuhanmu, aku mensuplainya. Bapak mana yang lihat anak-anak menderita? Tidak akan pernah, saudara. Tidak pernah bapak-bapak tuh anak menderita lalu kasih biar. Sekalipun anak itu jahat, Bapak itu akan tetap mengasihinya. Demikian Bapak di surga melebihi Bapak kita di muka bumi. Jadi orang-orang tidak mengenal Allah, Tuhan bilang itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka kejar uang, mereka kejar makanan, mereka kejar pakaian, mereka kejar jabatan, kedudukan, mereka kejar itu. Seperti seseorang ibu bilang, mama masa beta punya suami harus begini nih. Masa persaingan paling banyak sampai berusaha jatuhkan beta punya suami yang halal bagi nanti Tuhan berperang ganti paitua. Kalau orang mau ambil sesuatu yang dengan kejahatan tidak akan pernah. Daging itu tetap hancur, roh itu hidup.
Amin Bapak Ibu. Ya, jadi saya bilang tenang saja. Karena orang-orang tidak mengenal Allah selalu seperti itu. Merampok, mencuri, ya, berbohong. Tapi kalau orang takut Tuhan Allah, dia tahu waktu mana Tuhan akan menolong dia. Dia tahu waktu mana Tuhan akan memberkati dia. Dia tahu waktu mana Tuhan akan promosikan dia. Dia tahu waktu mana. Seperti anak tadi itu. Bertahun-tahun dia ada di gereja. Dia melayani Tuhan. Dia setia di rumah Tuhan. Waktunya tiba. Teman-temannya urus bertahun-tahun. Dapat itu kertas sepotong. Tapi dia hanya 1 hari. Dengan entengnya Tuhan buat dia bersuka cita. Apakah Tuhan tidak tahu bahwa Anda bekerja di gereja, Anda melayani Tuhan di gereja, dan Anda berpikir Tuhan tidak mengasihi saya, Tuhan tidak peduli dengan, tidak. Setiap orang bekerja di rumah Tuhan dengan tulus hati, Tuhan promosi dia, Tuhan angkat dia. Amin Bapak Ibu. Salah satunya saya bisa berdiri karena Tuhan Allah lihat dari awal sampai akhir hidup saya sampai saat ini. Makanya promosi dari Tuhan. Ketika kita bekerja keras, berjeri lelah. Ketika kita buat sesuatu dan orang tidak melihatnya. Hanya kita mungkin di belakang layar saja. Tapi mata di surga, mata Bapa melihat kita. Saya selalu bilang untuk anak-anak, kerja saja. Di rumah Tuhan ini ngepel saja. Di rumah Tuhan ini angkat sampah saja. Bikin bersih saja. God bikin saja. Karena ada satu yang di mata, satu yang memandang dari surga. Yang akan membalas semua kebaikanmu. Jadi saya bisa kerja pencuri tulang. Nanti pemimpin Anda berbikin, yang saya Anda saya bikin. Jangan seperti itu saudara. Jangan saudara. Bikin akan dengan sukacita. Bikin akan dengan senang hati. Bikin akan karena cinta akan Tuhan. Bukan untuk orang lihat. Lalu orang kasih jempol. Orang bisa kasih jempol buat kita. Tapi Tuhan kasih turun jempol. Jadi kalau Anda melayani Tuhan di gereja. Bikin akan baik-baik. Anda sebagai tim present worship, sebagai tim apalagi usher, pendoa, bikin yang baik. Karena Anda tidak melayani saya. Anda melayani Tuhan yang adalah kepala gereja yang punya gereja. Anda tidak melayani saya juga melayani Tuhan. Kita semua melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara. Bedanya Tuhan kasih saya otoritas untuk atur lihat mana yang semberes, kalau bikin begini, lalu tuntun, lalu begini. Kita semua. Tiap hari kita berpikir, bikin akan berpikir Tuhan kepelon tujuan sampai salah. Saudara, pekerjaan Tuhan tidak boleh bikin akan sabaran dapat, asal-asalan, sembarangan. Bikin suka dan tidak suka, tidak boleh saudara. Harus teratur. Kalau di pemerintah Anda hidup teratur dengan peraturan-peraturan, di gereja apalagi. Di kantor Anda datang tepat jam, di gereja jangan. Anda rubah-rubahkan. Sudah mau penyembahan Anda muncul, sudah mau firman Tuhan Anda muncul. Saya kasih tahu saudara, waktu pujian penyembahan itu Anda menghormati Tuhan Allah. Jangan Anda datang sudah khotbah, itu salah. Tidak boleh buat kebiasaan itu di 2024 karena Anda mau dapatkan berkat spesial. Berkat khusus, amin. Makanya saya bilang untuk nona itu puji Tuhan saya sudah dapat berkat khusus tuh, tapi ingat itu baru satu, dan lain-lain ada lagi. Jadi amin mama. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang khawatir adalah orang tidak percaya pada janji Tuhan. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Dan kita harus percaya. Saya belum lihat, tapi saya percaya. Sama seperti Abraham. Aku belum melihat anak-anakku. Sekarang mandul, aku sudah usia lanjut. Tetapi dengan iman dia melihat. Walaupun tidak ada iman untuk dia berharap. Tapi dia tetap beriman. Bagaimana mungkin berharap Tuhan sudah tua, istri mandul, bagaimana mungkin punya anak. Tapi firman Allah berkata, dia tetap percaya. Sekalipun tidak ada dasar untuk percaya firman Tuhan, dia tetap percaya. Itu iman Bapak Ibu. Makanya Yesus berkata, semua itu makan, minum, pakai, dikejar oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapa yang di surga tahu kamu membutuhkan, kamu memerlukan semua itu. Kita bahagia memiliki Bapa yang luar biasa Bapak Ibu. Amin. Tuhan menyiapkan kita punya makan minum. Tuhan menyiapkan kita punya kebutuhan-kebutuhan. Semua Tuhan siapkan. Yang ketiga Bapak Ibu. Karena hari esok memiliki kesusahannya sendiri. Mengapa Tuhan melarang kita khawatir? Tidak boleh khawatir. Karena hari esok memiliki kesusahannya sendiri. Matius 6 ayat 34.
Sebab itu jangan kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu Saudara, Anda tidak pernah kehabisan hari esok. Tuhan hanya memberikan Anda kebutuhan pada hari ini. Bukan esok Tuhan kasih akan hari ini. Tidak saudara, hari ini Tuhan kasih hari ini sesuai kebutuhan kita, sesuai keperluan kita. Jadi jangan khawatir akan apa yang terjadi esok. Karena ketika Anda tiba pada hari esok, anugerah Tuhan akan ada di sana untuk memberikan pada Anda apa yang Anda perlukan dan butuhkan. Jadi kesusahan sehari, ya sudah satu hari ini, jangan pikir esok. Esok anugerah Tuhan tunggu katong untuk berkati katong. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan bilang waktu katong tidur, Tuhan sudah berkati katong. Katong bangun untuk menikmati berkat Tuhan. Katong bangun untuk menikmati apa yang Tuhan sudah bawa buat kita. Jadi kesusahan sehari, cukuplah sehari. Jangan dibawa untuk besok. Atau diambil besok punya, atau 10 tahun punya. Jangan. Yang keempat, kekhawatiran tidak berguna sama sekali. Ayat yang ke-27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Kekhawatiran tidak akan menambahkan apapun dalam hidup kita. Justru kekhawatiran menambahkan kekacauan. Kekhawatiran itu mendatangkan kekacauan, kepanikan, dan ketidakpercayaan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih, ketika Anda khawatir tidak ada yang ditambahkan dalam hidup Anda. Yang Anda dapatkan hanyalah kekacauan. Kacau, waktu sudah panen itu kacau. Loko pisau, para loko bada. Mau ambil bada, ambil martelo. Karena sudah kacau. Sudah kacau saudara. Sulu bari nasi ikan. Saudara beli apa? Rempah-rempah di pasar. Beli lemong, beli terong, dan juga beli gula merah. Salah sudah, karena Anda sudah panik. Jadi jangan khawatir. Kekhawatiran seringkali merupakan hasil dari pikiran-pikiran yang tidak terkontrol. Sehingga hidup kita menjadi tidak terkendali. Jadi ketika pikiran kita tidak terkontrol dengan baik, itu membuat kita tidak terkendali. Kita sabaran apa? Kekhawatiran memang justru menyebabkan banyak penyakit. Bapak Ibu saudara dengar. Yang sakit-sakit dengar, jangan pikiran banyak terlalu. Kalau pikiran banyak tetap penyakit. Kekhawatiran memang justru menyebabkan banyak penyakit. Bisa bilang kiri kanan, jangan pikiran banyak. Nanti penyakit datang. Penyakit datang banyak. Iya. Yang sakit-sakit jangan pikiran banyak terlalu. Stop, sudah taruh masalah itu per Tuhan. Bahajalan yang kekhawatiran terus. Nanti beta pikir rumah nih akan uang dari mana. Jangan pikir itu saudara. Kita punya tanah nih bagaimana. Jangan terlalu pikir hal-hal itu saudara. Tadi tuh sudah bilang tuh jangan. Tidak perlu kita khawatir. Karena Tuhan memegang kendali atas hidup kita. Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Jadi kenapa kita tahu khawatir Bapak Ibu? Mama cuma bilang. Mama saya rasa dengan kata, ya ampun ya beta rasa lebih dari saudara. Beta lebih stres paling banyak saudara. Awal tahun. Beta stres banyak sampai sekarang. Stres banyak. Tapi saya bisa lari saudara. Tetap di tempat. Karena saya tahu saya harus memilih tidak khawatir. Tidak. Jadi coba bilang kiri kanan jangan khawatir. Kasih kaget orang itu. Khawatir bagaimana mama sehat-sehat kasih. Anak-anak sehat-sehat kasih. Setahun ini beta belum lagi dapat berkat. Jangan pikir-pikir itu saudara. Ibadah layan Tuhan, berdoa menyembah Tuhan. Itu saja, bikin situ itu saja. Beta lulus kasih, beta dapat beasiswa kasih. Lalu saya sampai saya tahu mereka masih lelah, saya putus pacar, saya dapat pacar lagi. Orang sana ada cari tahu, saya satu napa di Facebook komentar, saya kata TBG, saudara nanti jadi sakit. Kalau Facebook itu tidak menguntungkan, jangan Facebook saudara. Sudah tahu, itu Bapak sudah bilang ulang-ulang. Orang kalau IQ rendah tuh selalu pas keluar akan bikin orang sakit hati. Makanya supaya jangan saudara sakit hati, stop di Facebook sudah. So lihat saudara sakit hati, orang ada baik-baik saudara sakit hati. Orang ada tahu buka gigi saudara sakit hati, itu rugi saudara. Akhirnya katong ke suara lain semua, ke suara lain.
Saya kenapa saya mata saya enak badang sa. Putar-putar aku kembali lagi. Jangan khawatir ya, amin. Kalau orang tuh di sana tuh ngapain Anda terusik? Halo? Ya, saya jamaah hidup nih saya pikir aneh-aneh terus. Dilepaskan dari kelakuan seperti gitu. Biarkan orang mau sindir kah, orang mau bikin panas-panas. Siapa suruh Anda panas? Anjing menggonggong, kapilah berlalu, amin. Jangan ambil batu, perlempar akang. Nanti dia balik gigi Anda. Jalan saja, semakin Anda jalan santai buka gigi, semakin sakit hati dan tibalah waktu death. Apa ya saudara? Kita hidup santai, senang. Pikirkan hal-hal yang indah, amin. Pikir banyak hal atau banyak. Saudara masih ada di sini 10 tahun kemudian nanti bagaimana ya tepung anak tuh cucu tuh. Siapa suruh saudara pikir hal itu? Mama cuma bilang ketemu seusia nih, makanya kalian tuh muda-muda. Kalau sukain tua-tua lalu anak begitu sudah berdoa serahkan dia per Tuhan supaya Tuhan pelihara dia hidup. Waktu Tuhan panggil Anda pulang ya sudah serahkan anak tuh per Tuhan, cucu-cucu per Tuhan. Tuhan kasih dong pekerjaan Tuhan. Karena kita melayani Tuhan di rumah Tuhan. Amin. Dulu pikir paling banyak saudara. Seseorang bilang buat saya kemarin, mama kita ketemu kita teman-teman sekolah tuh. Kita kenapa? Duh tua-tua semua tuh. Dan kita banding, kita diri, ada bagus. Nah itu karena kemuliaan Tuhan. Katong semuanya muka terbaik, tapi waktu kemuliaan Tuhan turun menyinari katong wajah cantik. Amin. Iya. Cantik itu bukan pakaian, tapi wajah kita penuh kemuliaan. Orang bilang, aduh dia cantik lawa, umur seberapa? 18 tahun, padahal sudah 81 tahun. Jadi ibu-ibu jangan pikir banyak hal ya, amin. Saya ada makanan puji Tuhan dan ke Tuhan, saya ada makanan hari ini. Ikan mahal, tahu tempe saja. Ikan mahal, sari mie dengan katok saja. Ikan mahal, goreng jantung pisang dengan tepung-tepung itu saja. Santai saja. Khawatir tuh banyak. Seorang ibu bilang, mama, beta pulang lagi mau makan ada ikan. Saya kasih uang, beta belanja ikan. Mari beta beli jantung, iris-iris akan pakai tepung-tepung yang bumbu-bumbu. Beta bilang enak. Kata iya mama enak. Akan kayak ikan itu, ikan puri. Lalu goreng lagi makan lagi bilang, itu ini paling sadap ikan puri. Antua bagus kepe mata nih, antua pun anak. Antua bilang tar tahu hal kata itu jantung. Makanya jangkau aja perbini pegang uang terlalu lama di tangan. Tapi di sini tidak ada Bapak Ibu Saudara. Nanti kalau kita acara tolong ya di bawah itu jantung yang pakai itu tepung-tepung tuh supaya semua orang bisa rasa. Supaya itu taktik politik supaya laki-laki tahu kata itu puri padahal jantung. Di masa paceklik mungkin makan seperti itu dulu. Nanti ikan banyak baru makan lagi. Jadi saya mau bilang jangan terlalu khawatir Bapak Ibu. Amin. Khawatir itu bikin sakit. Ya kita kembali, apa yang harus kita lakukan pada saat kita khawatir? Yang pertama tadi saya bilang jangan khawatir, amin. Jangan khawatir Bapak Ibu. Yang kedua, yang Bapak Ibu Saudara lakukan pada saat khawatir adalah nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, dalam permohonan dan ucapan syukur. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara khawatir, Bapak Ibu bawa seluruh kekhawatiran itu kepada Tuhan. Bawa semua, ceritakan semua itu kepada Tuhan. Datang dan menceritakan semua kebutuhanmu. Datang dan menceritakan semua persoalanmu. Datang dan katakan itu buat Tuhan. Dengan doa, dengan permohonan dan ucapan syukur. Amin. Ucapan syukur kepada Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Bapak Ibu amin. Kasih ceritakan Tuhan hari ini ketemu saya anak papa. Tuhan lihat beta tom beras, ini yang ada beras. Tuhan lihat beta pun dompet cuma uang sekian. Tuhan tolong. Tuhan berkati karena beta yang anak-anak harus makan. Ketong harus hidup. Tuhan berkati. Bapak mana? Tuhan bilang, Bapak mana yang lihat anak-anaknya seperti itu lalu tidak menolong. Bapak itu baik saudara. Tinggal saudara bicara saja. Cerita akan bertuhan. Semperlu bilang di tetangga ketong ada susah. Ketong makan nasi dan garam. Nasi dan serantai gula. Semperlu. Kita harus bilang buat Tuhan, amin. Tuhan, ketemu punya uang cuma ini. Bapak Ibu bisa bilang begitu ke saya. Tuhan di tong beras yang ada lagi, Tuhan menyatakan yang ada lagi. Saudara pergi di tempat itu Tuhan, ini cuma ini. Tuhan berkati akan, Tuhan limpahkan akan, tambah-tambah akan Tuhan. Beras cuma mungkin 1 kilo, Tuhan berkati akan. Tuhan lipat ganda akan. Semakin kita ambil masak, semakin ada beras. Coba ibu-ibu praktekkan itu. Jangan yang ada beras mulai berbanting akan, suami punya muka.
Ini saya anda beras ini lagi Apalagi kalau suami pemalas tidur-tidur di rumah. Rasa-rasa mau ambil beras tuh lempar akan bersuami. Itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ceritakan itu buat Tuhan. Kasih tahu akan buat Tuhan. Tuhan beta susah, Tuhan beta sakit. Sudah lama beta sakit sembuh-sembuh, Tuhan tolong beta. Ada apa dengan beta? Tuhan tolong beta, Tuhan nyatakan buat beta. Katom bicara dengan Tuhan seperti katom bicara dengan Bapa. Kita punya Bapa Saudara. Bapak kita mungkin bosan dengar kita punya keluhan, tapi Bapak di surga itu selalu setia. Bapak itu selalu tunggu kita berbicara dengan Bapak. Itu cuma kita tidak mau bicara dengan Bapa. Kita lewatkan Bapa kita. Kita tidak mau ngomong, kita pergi cari orang-orang yang salah. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu Saudara datang kepada Tuhan. Sampaikan isi hatimu, kebutuhanmu, persoalanmu. Dalam doa, dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Buat terima kasih masalah ini ada. Tapi Tuhan pasti kasih aku jalan keluar. Apakah Bapak Ibu Saudara merindukan ketenangan dan kedamaian dari Tuhan? Kalau Anda merindukan ketenangan dan kedamaian, maka Anda harus berpaling kepada Tuhan. Gantikan kekhawatiran Anda dengan doa kepada Tuhan. Jangan khawatir lagi, aku mau ganti dengan doa kepada Tuhan. Latih rasa takutmu. Kalau engkau takut, latihlah rasa takutmu dengan iman. Saya percaya pada Tuhan. Tuhan, saya takut sekali dengan persoalan ini. Tapi saya percaya bahwa Tuhan pasti tolong saya. Karena tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Iya, saudara lihat Zakaria tidak punya anak. Usia lanjut melayani Tuhan, tapi Tuhan kasih dia anak. Elizabeth mengandung. Luar biasa sih Bapak Ibu. Siapa yang buat? Tuhan Allah yang buat. Maria kita lihat kandungannya diberkati. Luar biasa Bapak Ibu. Apa yang Tuhan tidak bisa buat untuk kita? Cuma kita datang saja, Bapak tolong beta. Beta terbatas Bapak. Dengan demikian Bapak akan tolong kita. Pekerjaan di kantor Tuhan terlalu banyak Tuhan. Beta stres Tuhan, beta tertekan. Tinggal kita datang Tuhan, ini pekerjaannya banyak. Secara manusia beta sih mampu Tuhan, tolong beta. Tuhan urapi beta. Tuhan kasih hikmat buat beta. Bisa kasih Bapak Ibu Saudara buat demikian, amin. Iya, pekerjaan-pekerjaan di kantor itu mungkin melelahkan. Kita tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Kalau Lala bilang Tuhan tolong beta. Beta semampu, tolong beta, kasih beta jalan keluar. Anda sebagai apa di kantor? Kepala-kepala bidang, kepala-kepala bagian atau kepala seksi. Ya mungkin Tuhan paling sakit persoalan ini Anda tinggal bilang sama Bapak. Saudara kasih lagu itu, lagu penyembahan kecil-kecil di saudara punya ruangan, mungkin Anda sendiri. Lalu saudara tinggal ngomong ya Bapak. Waktu saudara berbicara, waktu pujian naikkan hadirat Tuhan itu turun. Sehingga engkau merasa lega. Setelah keluar dari hadirat Tuhan, Anda rasa kok tidak sama tadi. Tadi itu beban banyak karena khawatir, cemas. Tapi waktu kita bertemu Bapa, menceritakan semuanya, Bapa hadir buat kita. Dan kita merasakan sesuatu yang berbeda. Itu kehadiran Tuhan. Jadi jangan bikin Bapa seperti orang asing Bapak. Bapak Ibu, kita punya Bapa yang baik. Yesus Kristus Tuhan, kita tinggal datang dan berbicara. Katakan pada Tuhan apa yang Anda butuhkan dan perlukan. Berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang Tuhan berikan buat Anda. Jangan cuma minta-minta saja, bersyukur bahwa apa yang Tuhan kasih buat Anda, bersyukur dengan hal itu. Amin. Berdoa dengan tekun, berdoa dengan perspektif yang benar, dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Akuilah dia, bahwa dia adalah pencipta dan dia adalah pengatur sejarah. Kita tidak akan khawatir lagi, tapi kita diberikan damai sejahtera dari Allah yang akan menjaga, yang akan melindungi kita dari kekhawatiran, ketakutan, dan keraguan. Damai sejahtera melindungi pikiran kita. Damai sejahtera melindungi hati kita. Sehingga kita tenang dan tidak panik. Damai sejahtera Tuhan berdiri seperti penjaga hati dan pikiran kita. Jadi kita sekarang tinggalkan kekhawatiran. Kita datang kepada damai sejahtera. Dan damai sejahtera yang Allah berikan itu kekal. Damai sejahtera itu buat Anda itu tenang. Membuat Anda itu damai. Damai yang manusia berikan berbeda dengan Tuhan berikan. Waktu Anda menceritakan semua kekhawatiran Anda, damai sejahtera dari Bapa itu mengalir. Sehingga engkau merasakan hatimu tenang. Hatimu bahagia. Maukah Bapak Ibu
menerima ketenangan dan kedamaian dari Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu yang khawatir hari ini? Tuhan mau bilang, tinggalkan khawatir itu. Datang kepada damai sejahtera yang aku berikan kepadamu. Dan semua yang percaya katakan, amin.